pagi umat yang terkasih. Marilah kita mempersiapkan diri dan mengarahkan hati kepada Allah yang Maha Baik agar kebaktian dan persekutuan kita dari awal hingga akhir menjadi kesukaan bagi kita dan kemuliaan bagi Allah. Berpuasa bukanlah hal asing bagi kita. Ada banyak hal yang menjadi latar belakang dan tujuan berpuasa. Marilah kita memahami bersama dalam kebaktian pengajaran pada pagi ini dengan tema puasa yang akan dilayani oleh Pendeta Rasid Rahmat dari GKI Surya Utama. Persembahan pujian Quartet Singer, pengiring pujian Bapak Eriko Felix dan Saudara Kevin Darmawan, operator LCD Saudara Bambang. Kami selaku Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Umat yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 9 April 2014 kita akan memilih calon legislatif yang kelak duduk di DPR, dan pada tanggal 9 Juli 2014 kita akan memilih calon presiden yang baru. Agar kita tidak salah pilih, maka kami mengundang umat untuk hadiri ceramah jelang pemilu 2014 dengan topik memilih dengan cermat dan cerdas yang akan diselenggarakan pada Minggu 16 Februari 2014 pukul 11 sampai pukul 13, tempat GKI Samanhudi, dan pembicaranya adalah Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar. Dia adalah anggota Badan Pekerja Majelis Sinode wilayah GKI Siwil Jawa Barat. Romo Abeni Susetyo, beliau adalah seorang pastor muda pengusung gerakan moral bangsa, dan moderator adalah Bapak Rudi Kusnadi sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GKI dan Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Samanhudi. Umat dipersilakan untuk mendaftarkan diri dan di meja pendaftaran atau di kantor tata usaha gereja GKI Samanhudi. Dan terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan saudara dalam acara ini. Tuhan memberkati. Umat yang terkasih, di warta jemaat hari ini halaman 15 tertera bahwa rapat BIMUS dan pengurus Cimacan itu tanggal 21 Januari. Kami ralat yang benar itu adalah tanggal 28 Januari 2014. Terima kasih. Mari sambil berdiri kita nyanyikan Hai Puji Namanya PKJ 55. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi.
Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, salam sejahtera yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Hari ini saudara-saudara kita bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus pada hari pertama dalam pekan ini. Dan pada hari ini kita melakukan ibadah pengajaran atau dalam bahasa orang GKI zaman dulu ya, tahun 60-an dikenal dengan Leerdienst, ya, kebaktian pengajaran. Dan hari ini tema kita adalah tentang berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai lelaki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikian saudara-saudara menjadi dasar tema kita. Nanti kita akan banyak mengutip ayat Alkitab tentang berpuasa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mau mendengar, ialah segala dosamu. Marilah saudara-saudara kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Di hadapan-Mu yang kudus ya Allah, kami datang dan mengaku bahwa sebagai umat dan sebagai lembaga gereja, kami telah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami dikandung di dalam dosa, dilahirkan di dalam dosa. Seringkali kami menjadi umat dan gereja yang munafik, melakukan banyak dosa di hadapan-Mu, ya Tuhan, tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam segala penyesalan kami datang memohon pengampunan dosa dari-Mu dengan memandang pengorbanan putra-Mu yang kudus. Pimpin kami menjadi gereja yang kudus, pimpin kami menjadi umat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada setiap orang dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah, seharusnya lah kita hidup dengan penuh syukur dan menurut firman Tuhan. Demikian saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan. Demikian saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui pembacaan Alkitab dan pengajaran. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, supaya apa yang kami peroleh dapat membuka wawasan kami di dalam menerapkan hidup sebagai umat dan lembaga gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan Alkitab saudara-saudara dari Injil Matius pasal 6. Ayat 16 demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan
akan belajar tentang berpuasa, satu kata yang akrab dalam kehidupan kita di tengah masyarakat, tetapi tidak akrab dalam kehidupan kita sebagai gereja, terutama gereja Protestan, terutama gereja Kristen Indonesia. Berpuasa sepertinya jauh. Nah, padahal tradisi berpuasa itu telah dikenal oleh umat manusia secara universal sejak berabad-abad yang lalu. Jadi pada umumnya praktek berpuasa dihisapkan dalam ritus keagamaan. Pada zaman dulu tentu ritus keagamaan tidak seperti persepsi zaman sekarang tentang agama. Ya, bukan suatu lembaga tetapi sebuah hubungan orang dengan yang transenden, dengan yang di atas. Nah, orang melakukan puasa. Namun berpuasa sendiri dilakukan oleh umat manusia sejak dahulu tanpa tata cara agama seperti yang kita kenal sekarang. Secara kronologis, agama-agama besar yang kita kenal sekarang ini, seperti umat Hindu misalnya, sudah berpuasa dari sekitar abad ke-5 atau bahkan lebih sebelum Masehi. Bisa masuk ke tayangan berikut. Lalu kita tahu pada hari raya Nyepi, ya, hari raya Saraswati, orang Hindu berpuasa. Selain umat Hindu, orang Yudaisme, nah itu dari abad ke-10 sebelum Masehi. Menurut informasi bahkan orang Hindu itu dari sebelum abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi sekitar berapa tuh? 25 abad yang lalu mungkin ya, 20 tambah 15, 35 abad yang lalu. Lalu Yudaisme itu sudah melakukan puasa. Lalu orang Konfusianisme juga sudah berpuasa sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Buddhisme juga berpuasa. Shinto juga melakukan puasa. Lalu orang Kristen mula-mula sudah berpuasa sejak abad pertama. Jadi sejak kemunculan kekristenan di dunia, mereka sudah mengenal tradisi puasa karena memang dari tradisi orang Yahudi, dari orang Yudaisme. Lalu Taoisme pada abad kedua Masehi melakukan puasa. Lalu yang terbaru adalah Islam abad ke-7, ya, orang Muslim juga berpuasa selama bulan Ramadan. Orang Kristen juga ada masa berpuasanya, terutama pada Prapaskah, 40 hari Prapaskah, sebelum Paskah itu. Jadi tradisi puasa adalah tradisi yang sudah dikenal oleh umat manusia sejak lama, puluhan abad yang lalu, dan universal. Ya, banyak budaya di dunia ini yang bahkan tidak dalam lingkup agama besar, mereka melakukan puasa. Ya, budaya masyarakat seluruh dunia biasa melakukan puasa. Nah, khusus di dalam kekristenan, secara sukarela puasa telah dipraktekkan. Jadi berbeda dengan orang Yudaisme misalnya, atau orang Islam, puasa dilakukan sebagai kewajiban. Tapi dalam tradisi Kristen, puasa dilakukan sebagai sukarela dan ibadah personal. Ibadah personal dan sukarela. Jadi nggak ada kewajiban berpuasa. Bukan hanya berpuasa, malah di dalam kekristenan ibadah secara umumnya juga bukan merupakan kewajiban, melainkan sebuah ibadah sukarela. Walaupun ada beberapa gereja yang menetapkan puasa secara resmi, ada pula yang tidak menetapkannya secara resmi. Ya, gereja-gereja model kita misalnya, puasa tidak ditolak tetapi tidak ditetapkan secara resmi. Umumnya malah di gereja-gereja Protestan puasa tidak dibimbing. Jadi udah nggak ditetapkan secara resmi, lalu nggak dibimbing juga bagaimana orang berpuasa. Kalau gereja-gereja Injili biasa melakukan puasa dengan cara dan tujuan yang berbeda. Di Katolik orang melakukan puasa
dengan tujuan tertentu. Ya, jadi mungkin kita sedikit banyak belajar juga dari tradisi-tradisi kekristenan tersebut. Arti puasa, ya terus. Nah ini puasa menurut etimologinya. Puasa itu dari bahasa Sanskerta. Ya, kata puasa itu berasal dari kata upe dan wase. Ya, upe itu artinya mendekatkan diri, upa atau upe mendekatkan diri kepada wase, sang yang widiwase, kepada yang maha kuasa. Jadi inti dari puasa adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada sang Khalik semesta ini. Itu kata puasa yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Ini diambil dari tradisi Hindu, karena bagi umat Hindu, terutama Hindu Bali, puasa adalah pelatihan mental yang bertujuan mengubah sikap dan kejiwaan manusia. Jadi dari ajaran ini kita belajar tujuan puasa bukan untuk lapar-laparan, tetapi bagaimana puasa itu mengubah mental dan sikap, membarui sikap manusia. Sama seperti arti ibadah secara umum, yaitu membarui jiwa dan mental dan sikap manusia. Dengan demikian, puasa dipahami sebagai sarana, cara, metode untuk mencapai sesuatu. Jadi puasa itu bukan bertujuan pada dirinya, tetapi sarana, alat, metode untuk mencapai sesuatu. Bukan untuk sok-sokan saya berpuasa, tapi untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia, yaitu membarui sikap. Dari bahasa Yunani kita kenal puasa yaitu nestio. Itu berasal dari dua kata juga, ne dan estin, ya, estea itu makan, ya. Ne dikasih ne di depan berarti tidak makan. Jadi secara eksplisit bahasa Yunani, bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Baru, menyatakan bahwa puasa itu berhubungan dengan makan. Jadi kalau kata puasa sendiri dalam bahasa Indonesia nggak dihubungkan dengan makan, hanya kemudian menjadi satu, artinya kalau puasa artinya tidak makan. Tapi dalam bahasa Yunani sudah jelas puasa itu berarti tidak makan. Jadi mereka nggak sebut puasa, mereka sebut tidak makan. Hubungannya dengan tidak makan. Kenapa? Karena pelatihan spiritual itu, pelatihan sikap, pelatihan mental menjadi lebih baik itu pertama-tama harus dihubungkan dengan makanan. Orang dapat makan cukup atau enggak, perutnya kenyang atau enggak, itu mempengaruhi sikap manusia. Cobalah kalau ibu bapak lapar, emosinya lebih cepat terpancing, lebih cepat marah. Coba kalau nggak lapar, perutnya kenyang, biar macet juga nggak terlalu cepat tergoda emosinya. Jadi semuanya hubungannya dengan makan. Orang yang perutnya terjamin nggak ngaco. Nah, biasanya orang yang ngaco itu karena perutnya lapar. Ya, perutnya lapar, orang menjadi lupa diri, menjadi khilaf, jadi ngaco itu karena perutnya lapar. Nah, berpuasa itu melatih bagaimana mengendalikan emosi, orang tetap tenang sekalipun perutnya lapar. Ya, jadi puasa memang harus lapar. Kalau nggak lapar dia nggak makan, itu bukan puasa. Jadi puasa itu memang lapar. Nah, kita belajar dari tradisi Alkitab dalam Perjanjian Lama. Apa itu tulisannya? Oh ya, betul. Dari Perjanjian Lama, orang Israel mengenal puasa. Nah, ini bagus ini. Bahasa Ibrani puasa itu ana nafsho, ya, nafsu itu nafsu. Jadi menekan hawa nafsu itu.
Berpuasa menurut pengertian tersebut dijalankan dengan cara berhenti atau mengurangi makan. Kadang-kadang mengurangi minum selama beberapa saat dalam rangka banyak tujuan. Wah, kalau kita baca Perjanjian Lama, puasanya tuh tujuannya beda-beda. Ada puasa karena menyesal dengan kesalahannya. Ya, kita belajar dari kitab 1 Samuel misalnya. Ya, menyesal. Atau mau menyesal lalu takut kepada Tuhan. Kita belajar dari kitab Yunus, ketika orang Niniwe tahu mereka berdosa kepada Tuhan, mereka menyesalinya dengan berpuasa. Dengan berpuasa, wah saya nyesal. Itu orang Perjanjian Lama. Bisa juga sebagai alat perjuangan. Ya, orang berjuang. Kita tahu kitab Esther. Wah, berjuang kita tahu. Lalu mereka berpuasa dulu. Atau Daud, ketika anaknya sakit keras akibat dosanya, Daud berpuasa. Lalu ketika anaknya mati, Daud makan. Ajudannya, panglimanya tanya, loh raja kok baginda sekarang makan, kemarin puasa. Lalu Daud katakan, ya kemarin aku berpuasa karena aku pikir dengan aku berpuasa Tuhan mengubah keputusannya, jangan membunuh, jangan membuat mati anakku. Tapi sekarang Tuhan tetap pada ketetapannya, anakku sudah mati, untuk apa lagi aku berpuasa, aku makan. Jadi belajar juga tuh Daud, bahwa puasa itu untuk alat berjuang tetapi gak memaksa Tuhan. Gak memaksa Tuhan. Ketika Tuhan pada kehendaknya, Daud nyerah, gak usah memaksa Tuhan. Lalu juga menjelang hari raya perdamaian, ya, Yom Kippur. Nah, itu sekitar bulan September, Oktober. Orang Israel mengadakan Yom Kippur, lalu mereka berpuasa. Lalu mengenang kejatuhan Yerusalem, orang juga berpuasa. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi puasa dalam Perjanjian Lama tidak melulu sebagai sarana, metode, cara. Fungsi puasa juga sebagai tanda, simbol persiapan mau ketemu Tuhan, orang berpuasa. Pada hari-hari raya tertentu orang berpuasa. Menyambut begini orang juga berpuasa. Tentu juga sebagai alat perjuangan dan cara-cara yang lain. Dalam Perjanjian Baru yang berbeda dengan Perjanjian Lama, puasa mulai dipersoalkan. Nah, terutama dalam kertas liturgi kita hari ini. Puasa ketika murid-murid yang lain dan orang Farisi, murid-murid Yohanes dipersalahkan karena Yohanes mengajarkan murid-muridnya berpuasa, tapi murid-murid Yesus nggak diajarkan oleh Yesus untuk berpuasa. Kalau makan, sebelum makan nggak diajarkan cuci tangan. Jadi beda ini, karena Yohanes Pembaptis berasal dari tradisi biara monastik. Ya, orang biara itu belajar disiplin, rapi, teratur. Jadi kalau sebelum makan cuci tangan, hari-hari tertentu mereka berpuasa. Sedangkan Yesus bukan dari tradisi monastik, bukan orang biara, mungkin rada santai begitu ya. Sehingga Yesus nggak terlalu menekankan soal berpuasa, namun ketidak berpuasaan murid-muridnya dikaitkan oleh Yesus dalam rangka kematiannya. Dikatakan di situ, untuk apa berpuasa kalau mempelai pria masih bersama dengan mereka? Nanti ada waktunya mempelai pria diambil dari antara mereka. Pada waktu itulah mereka berpuasa. Nah, itu yang kemudian dipegang oleh gereja sampai saat ini. Kapan mempelai pria diambil dari antara kita, saudara-saudara? Kapan mempelai pria kita diambil? Siapa mempelai pria kita? Siapa mempelai pria gereja? Kristus. Ya. Kapan mempelai pria? Kapan Kristus diambil dari antara kita? Ada yang tahu? Kita peringati setiap tahun. Kapan? Pada waktu Kristus wafat, disalib, pada waktu Jumat Agung.
Jadi pada waktu itulah kamu tidak makan dan minum, kamu berpuasa mengenang kesengsaraan Kristus. Ini menarik saudara-saudara, sehingga gereja seluruh dunia berpuasa pada waktu Jumat Agung. Artinya apa? Tidak mengadakan perjamuan kudus juga di gereja. Karena perjamuan kudus kan makan. Kapan makannya? Nanti setelah sang mempelai pria itu bangkit, menang dari antara orang mati. Nah, ini sedikit informasi saja. Jadi saya nggak tahu Saman Hudi Jumat Agung ada perjamuan kudus atau enggak. Ya nggak usah mengubah apapun, tapi ini informasi alasan kenapa gereja mengadakan perjamuannya pada Paskah, bukan pada Jumat Agung. Lalu berpuasa juga dilihat dalam rangka ini, yang Matius 6 ini, apabila kamu berpuasa jangan muram mukamu seperti orang munafik. Jadi kalau puasa aja, biasa-biasa aja, nggak usah seluruh dunia tahu saya sedang berpuasa. Lakukan aktivitas sehari-hari, kerja sehari, terus rutin saja, orang seluruh dunia nggak pernah tahu. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang monastik, para rahib, ya, rubiah itu biasa berpuasa pada hari Jumat dan hari Rabu. Mereka berpuasa sepanjang tahun, setiap Jumat, setiap Rabu. Jumat karena Kristus mati. Rabu, nah ini tambahan, karena Yudas bersepakat menjual gurunya dengan sejumlah keping uang. Nah, pada waktu itu gereja mengingat kematian Kristus, maka berpuasa. Nah, para rahib dan rubiah berpuasa Rabu dan Jumat. Kita nggak tahu mereka berpuasa, mereka biasa saja aktivitas sehari-hari rutin, berdoa, bekerja, berladang dan sebagainya. Lalu mereka, padahal mereka sedang berpuasa, yang nggak gembar-gembor. Lalu yang menarik dari bacaan kita hari ini juga, kalau kita lihat sebelumnya, pasal sebelumnya, perikop sebelumnya, berpuasa dihubungkan dengan berdoa. Ya, di situ ada doa Bapa kami, berilah kami makanan yang secukupnya. Nanti kaitannya dengan puasa, kalau makan jangan sebanyak-banyaknya, nggak cukup itu. Sehingga orang lain mendapat makanan yang sedikit juga nggak cukup. Lalu dihubungkan dengan perikop berpuasa. Lalu yang menarik sesudah itu adalah hal mengumpulkan harta. Jadi ada melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, ini yang kemudian dipakai sebagai ajaran berpuasa dari tradisi gereja. Gereja mula-mula biasa berpuasa dengan sebelum pembaptisan, orang yang akan dibaptis, orang yang akan membaptis berpuasa. Lalu, nah ini yang masih dipraktekkan sekarang ini dari tradisi gereja, berpuasa itu dihubungkan dengan derma, dengan memberikan sesuatu. Aristides misalnya, ya, terus ya. Aristides dari Athena mengatakan kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan darimu, terus saya Pak, ya, terus. Nah, ini Aristides, terus satu lagi, ya, mengatakan kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan padamu, miskin, lapar, tapi kamu tidak bisa menolongnya karena kemampuanmu, maka berpuasalah barang 2-3 hari, maka dari hasil puasamu itu tidak makan 2-3 hari, kamu dapat menolong orang tersebut untuk makan tentunya. Ya, jadi puasa itu dikaitkan dengan derma. Nah, ini dekat sekali dengan ajaran Islam. Kita kenal ada puasa, ada zakat fitrah. Nah, rupanya tradisi Kristen dari abad kedua itu sudah dikenal, ada puasa, ada zakat fitrah, atau ada puasa, ada derma. Lalu beberapa bapak monastik yang lain juga biasa melakukan itu. Antonius dari Mesir, abad ketiga juga begitu. Kalau kamu punya roti biasanya bulat,
maka makanlah yang setengah itu kamu berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi artinya apa? Makanlah dengan tidak kenyang. Jadi dengan tidak kenyang itu kamu ingat ada orang lain yang lapar lalu berikan. Nah ini juga makna puasa dan derma itu. Puasa sebagai orang Katolik sekarang katakan sebagai gerakan tobat dan beramal. Jadi bertobat karena bersama dalam penderitaan Kristus, lalu beramal. Makanya gereja Katolik sampai sekarang setiap Prapaskah melakukan APP, aksi puasa pembangunan. Ya, aksi puasa pembangunan, hasil puasa. Mereka terus saja melakukan hasil. Lalu kumpulkan pada waktu Paskah, kumpulkan. Dan itu untuk gerakan sosial, gerakan pendidikan, untuk program-program yang lain yang tidak bisa di-cover oleh anggaran gereja atau rencana anggaran gereja. Nah ini kitab Didache juga mengatakan tentang berpuasa terus Pak. Nah kitab Didache tadi itu untuk tidak sama puasanya dengan orang Yahudi. Nah ini yang menjadi puasa Kristen, kita berpuasa pada Rabu dan Jumat. Jangan seperti orang Yahudi, nenek moyangmu katanya berpuasa pada Senin dan Kamis, tapi kamu berpuasalah pada Rabu dan Jumat. Jumat karena Kristus disalib, Rabu karena Yudas bersepakat menjual Yesus dengan uang keping perak. Nah, waktu puasa itu Rabu dan Jumat, lalu secara khusus orang Kristen berpuasa 40 hari pada waktu Prapaskah. Sehingga satu hari Prapaskah itu dimulai pada hari Rabu, ya Rabu, sehingga menjadi Rabu Abu. Lalu satu hari sebelum hari Rabu adalah hari Selasa. Hari Selasa itu bahasa Perancisnya mardi, ya. Mardi itu lalu ditambah menjadi Mardi Gras. Le Mardi Gras itu artinya gras itu artinya daging, ya, lemak. Orang Itali bilang il martedì grasso, ya, martedì Selasa makan daging. Jadi hari Selasa itu orang puas-puasin makan daging karena besok Rabu dan 40 hari ke depan nggak boleh makan daging lagi, berpuasa. Maka gereja atau masyarakat Latin yang berbahasa masih kental dengan bahasa-bahasa lama menyebutnya karnaval dari kata carnivale. Ya, carni itu karnivora, ya, carni itu daging, vale itu selamat tinggal atau pesta daging. Jadi orang pesta daging, makan daging sebanyak-banyaknya, berdosa sebanyak-banyaknya karena besok itu Rabu berpuasa, nggak makan daging, nggak makan telur, nggak pesta pora dan sebagainya. Nah itu masyarakat barat, jadi mereka puasa artinya dalam arti puasa daging. Tentu daging orang barat dengan daging orang Indonesia berbeda, karena daging orang barat kalau mereka bilang puasa daging, mereka artinya tidak makan daging orang barat, banyak steak gitu, steak gede. Kalau orang Indonesia kan makan nasinya sepiring mentung, dagingnya kecil, yang lain kuah gitu ya. Jadi kalau puasa daging ya sedikit. Nah, jadi nggak cocok di Indonesia dibilangnya puasa daging, kita sebut puasa saja. Puasa apa? Puasa makan. Nah, bagaimana kita berpuasa sebagai orang Kristen Indonesia? Karena ini ibadah personal dan sukarela, maka puasa tidak ditetapkan. Kamu puasa makan ini, puasa makan itu, tidak. Hanya dibimbing. Jadi bagaimana bimbingnya? Macam-macam. Tetap mengingat arti puasa itu, misalnya puasa makan daging boleh karena daging mahal. Wah, daging itu mahal. Saudara puasa makan daging setiap boleh 40 hari Prapaskah, bisa juga setiap Jumat atau setiap Rabu, atau hanya Rabu dan Jumat pada masa Prapaskah, atau hanya tiap Rabu saja sepanjang tahun, terserah, boleh memilih. Misalnya puasa daging. Lalu yang berikutnya bisa juga puasa makan banyak. Jadi kalau sekali makan biasanya 3 piring mentung,
Nah sekarang waktu puasa sekali makan 1 piring. Udah lebih kan 1 piring, orang udah 50 tahun, 40 tahun 1 piring udah cukup. 2 piringnya bisa untuk orang lain. Ya. Biasanya makan, sekali makan berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak? 50.000. Nah sekarang masa berpuasa, disiplinkan diri, makanlah 20.000. 30.000-nya bisa untuk orang lain misalnya. Atau puasa yang lain, puasa apa itu tulisannya? Gak terbaca. Mengurangi garam. Ya memang garam gak mahal, tapi dengan garam itu kita makanan menjadi hambar, ya nggak enak. Oke lah, saya bukan orang kaya, nggak pernah makan daging, tapi makan garam. Ya dengan makan tidak enak itu kita tahu ada orang yang juga makan nggak enak atau bahkan nggak makan hari ini. Itu kebersamaan kita, solidaritas kita dengan orang yang tidak makan. Lalu yang hobinya merokok, yang hobinya jalan-jalan, shopping ke mall, boleh juga. Biasa shopping sebulan berapa? Nah, sisihkan. Pengen ini, beli pengen. Tapi ingat, ini prapaskah. Saya enggak beli, atau saya beli KW3 begitu ya. Jadi lebihnya bisa untuk yang lain. Macam-macam, bisa dengan melakukan hiburan. Yang menarik itu adalah puasa itu bukan tidak memakan yang saya tidak sukai, tidak melakukan yang saya tidak sukai, tetapi apa yang saya sukai. Ya, kebetulan saudara-saudara saya tidak merokok, bukan orang saleh, tapi karena memang nggak suka rokok. Jadi kalau Bapak kasih saya rokok, mungkin saya ambil rokoknya nggak sampai setengah batang, saya udah buang, nggak doyan saya nggak suka. Lalu saya gembar-gembor, saya ini puasa rokok, itu bukan puasa, memang saya nggak suka gitu ya. Tapi kalau puasa itu menahan diri dari apa yang saya paling suka, bahkan mungkin menyebabkan penderitaan, ya entah penderitaan keinginan atau penderitaan kesehatan. Ada cerita dari Bunda Teresa, ada orang yang harus merokok karena dia sakit parah, dengan merokok dia bisa lebih tenang. Kalau dia nggak merokok, badannya sakit sekali. Ya badannya sakit. Jadi kesehatan itu, saya nggak tahu sakit apa. Jadi harus dengan rokok. Nah satu kali orang ini memberikan sejumlah uang, orang ini nggak kaya, kepada Bunda Teresa. Lalu katakan, saya lihat di sana ada pasien Bunda yang sakit lebih parah daripada saya. Uang ini adalah hasil saya tidak merokok selama 1 minggu. Ya, jadi dia dengan tidak merokok itu dia menahan sakit itu. Karena ada orang yang lebih menderita daripada saya tidak puasa, ini hasil rokok, ya, puasa rokok saya. Jadi puasa adalah sesuatu ketika kita berkorban untuk sesuatu yang lebih baik. Nah ini yang menjadi pegangan kita, sehingga puasa, ya berikutnya. Nah aksi puasa bisa melakukan derma. Ada gereja yang melakukan derma untuk orang sakit, ya orang sakit yang aneh-aneh. Ada derma untuk orang difabel. Ya, orang difabel kan perlu sekolah lebih khusus, sekolah khusus lebih mahal, nggak punya duit, kita bantu dengan aksi puasa. Hasilnya lumayan loh, hasilnya lumayan. Anggota Samanhudi ada berapa ya? 2.000. Katakanlah 2.000, yang berpuasa 1.000 aja ya. Yang berpuasa 1.000, berapa rupiah mau memberikan aksi puasanya? Misalnya 10.000 lah, nggak usah banyak-banyak ngomongnya, nggak usah ideal dulu. 10.000 dikalikan prapaskah, prapaskah itu ada berapa banyak? Udah kali aja 10, 100.000, 100.000 kali 1.000, berapa? 100 juta ya. Di SCT nggak ada ilmu berhitung, jadi saya nggak bisa berhitung. 100 juta, bayangkan selama 1 bulan itu GKI Samanhudi bisa menambah 100 juta untuk orang yang membutuhkan, untuk proyek yang itu besar sekali. Bayangkan itu hanya 10.000, hanya 10.000 dan hanya 1.000 orang. Umat Kristen di Indonesia itu jumlahnya ada 20 juta. Kalau melakukan aksi puasa dan derma bersama-sama, itu jumlahnya kita bisa perhitungkan luar biasa.
Ya ada banyak yang kita bisa lakukan dengan hal itu. Demikian berikutnya. Ya, lalu tujuan puasa bukan demo. Saya pamer, saudara-saudara, saya berpuasa, saya orang paling saleh seluruh dunia. Bukan itu. Lalu yang kedua, bukan untuk diet. Nah, saya kegemukan, saya mau diet. Diet mah diet lah, jangan banyak makan, tapi bukan termasuk golongan puasa. Gitu ya. Kalau puasa ada tempatnya lagi. Bukan karena sakit. Wah, saya selalu berpuasa, nggak puasa makan apa? Nggak puasa makan kambing. Kenapa puasa? Enggak, dilarang dokter. Nah, itu bukan puasa, itu untuk kesehatan ya. Yang berikutnya, bukan karena ketidaksukaan ya. Jadi yang tidak suka berikutnya habis ya, melainkan ya meneladan Kristus di dalam sengsara. Kristus sengsara dan wafatnya. Sehingga puasa itu pada Jumat dan Rabu kalau saudara hendak berpuasa, lakukan itu. Berikutnya selesai. Nah, demikian saudara-saudara uraian saya, Ibu Monika. Selamat pagi umat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah kita mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Rashid Rahman, maka kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Diharapkan agar pertanyaan yang diajukan secara baik dan tidak menyatakan pendapat ataupun kesaksian. Dan pertanyaan itu dilakukan dengan singkat. Untuk ringkasnya, kami memberikan kesempatan kepada jemaat yang berada di aula. Silakan apabila ada di aula 2 pertanyaan dari jemaat yang berada di aula. Kalau belum ada bagian aula, silakan yang di ruang kebaktian. Ada jemaat yang ingin mengajukan pertanyaan. Mari kita menggunakan kesempatan yang baik ini. Kalau belum ada, silakan yang bagian balkon. Jemaat yang berada di balkon. Ya, silakan. Selamat pagi. Saya mau bertanya dalam hal puasa di sini mengenai waktu, jarak waktu jamnya itu, Pak. Silakan menyebutkan nama. Mohon maaf. Kalau agama seberang kan biasanya jam sekian sampai jam sekian gitu. Nah, di sini di dalam kekristenan kita mengenai puasa itu kira-kira berapa jam yang kita harus butuhkan? Apakah itu harus 24 jam? Misalnya puasa pantang di dalam agama Katolik itu biasa ada puasa pantang masa Prapaskah. Nah, di sini saya mau bertanya, kira-kira berapa jam kalau kita mau berpuasa, Pak? Terima kasih. Namanya siapa? Tolong namanya. Maaf, Pak. Nama saya Merce. Terima kasih. Terima kasih. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Sementara apabila tidak ada yang bertanya, pada sesi pertama ini kami persilahkan Bapak Pendeta untuk menjawab. Jadi intinya tetap Ibu Berce, puasa itu sukarela. Jadi artinya nggak ada ditetapkan oleh gereja, atur waktu sendiri, tapi atur waktu yang logis, ya, pada waktu makan. Jadi pada waktu makan tidak makan. Orang ada yang dari makan pagi dia makan pagi, lalu tidak makan siang, makan lagi nanti sore. Itu biasa orang monastik melakukan itu. Jadi pagi makan sedikit, lalu makan lagi sebelum gelap. Jadi selama siang dia tidak makan. Jangan puasanya dari pukul 6 sore sampai besok pagi gitu ya, 12 jam ya, tapi tidur kebanyakan ya. Jadi bukan itu. Kira-kira begitu. Ada orang yang 6 jam
Benediktus mengatakan puasa cukup sekitar 6 jam dari jam ibadah ketiga ya. Ketiga itu sekitar pukul 9, lalu sampai sebelum matahari terbenam itu sekitar pukul 16. Jadi berpuasa lalu kamu makan sebelum gelap. Karena waktu itu kan nggak ada lampu, nggak ada penerangan, makanlah pada waktu itu. Jadi orang makan. Jadi tidak lama juga berpuasa, hanya rutin. Nah ini yang menarik, bahwa puasa itu jangan dilakukan sesekali tetapi rutin. Rutin setiap minggu, rutin setiap bulan, rutin setiap tahun. Ya jadi jangan sekarang saya puasa terus udah habis puasa nggak ada rencana lagi puasa kapan ya nanti lagi lah begitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi waktunya juga rutin, kira-kira begitu. Sudah menjawab Ibu Berce? Terima kasih. Mungkin ada jemaat lain yang di aula, barangkali kita kembali ke aula. Ya, ada di aula satu. Silakan Pak. Halo, Namanya siapa Sebentar. Bu? nama saya Linda. Siapa Bu? Mohon maaf. Linda. Oh Linda. Ya. Ya, maaf saya mau tanya ya. Seperti di gereja Katolik itu kan dia memasyarakatkan umatnya untuk mari kita berpuasa pada saat Rabu Abu. Nah, kok gereja GKI enggak memasyarakatkan umatnya untuk berpuasa? Padahal kalau saya lihat berpuasa itu bagus ya untuk kita melatih diri kita, untuk menyehatkan badan kita. Itu aja. Makasih. Mungkin ada pertanyaan lagi di Ya, aula. ada. Di ruang kebaktian atau di balkon, silakan. Selamat pagi, nama Ya. saya Tintin. Karena begini Pak, bercermin pada puasa ya, kita di masyarakat kita ini, kadang-kadang saya pikir, kok kalau mendekati bulan puasa ya, puasa, itu kita harus jadi berhati-hati karena kriminal itu meningkat kalau kita di sini. Jadi kadang-kadang ada orang juga puasa itu Senin Kemis katanya, buat sesuatu tujuan. Jadi sebetulnya ini puasa ini mesti ditekankan, ini tujuannya untuk apa sebetulnya? Karena kadang-kadang susah salah digunakan untuk ini, untuk itu. Jadi kalau memang harus untuk kita diajarkan untuk kerohanian, kenapa harus bulan puasa dan juga kenapa nggak diajarkan untuk seterusnya berbuat kayak begitu? Hanya kenapa dititik beratkan hanya pada bulan puasa saja? Sekian, terima kasih. Mohon maaf Bu, tadi namanya siapa Bu? Tintin. Ibu Tintin ya. Terima kasih. Mungkin di ruang kebaktian atau balkon supaya sekalian kita bisa dijawab oleh Bapak Pendeta. Silakan. Nama Pak? Selamat pagi, nama saya Benny. Saya ingin sedikit menanyakan bahwa tadi dikatakan lebih baik puasa untuk hari Rabu dan Jumat. Tapi dalam hal pertobatan atau penyesalan diri, apakah itu harus tergantung kalau misalnya kita merasa hari ini, misalnya hari Minggu, kita harus menunggu sampai hari Rabu atau hari Jumat untuk berpuasa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada hubungannya antara hari Senin Kamis tadi dengan Bu Tintin tadi dengan Rabu Jumat? Karena penyesalan diri atau pertobatan diri itu tidak harus menunggu dengan Senin Kamis atau Rabu Jumat ya. Itu yang saya tanyakan, hubungan yang kedua. Dan yang ketiga, sejauh mana puasa yang kita lakukan sebagai seorang Kristiani, bahwa dari pagi sampai sore itu boleh dilakukan dengan istilahnya tadi sukarela ya, kesadaran diri. Itu sejauh mana yang diperlukan, apakah harus menunggu sampai apa yang disebut dengan kebangkitan Yesus nanti pada saat hari Paskah tadi, ataukah memang seperti orang Katolik mempunyai suatu tujuan tertentu gitu ya, kita mempuasakan diri untuk bisa mencapai satu tujuan yang lebih baik. Itu
Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin 3 penanya ini bisa diberikan tanggapan Pak. Silakan. Tadi Ibu Linda menanyakan tentang waktu ya. Ya. Yang saya masih ingat Bapak terakhir dan Ibu Linda tentang waktu ya. Ya, betul. Dari Jadi gereja pada DKI. dasarnya waktu berpuasa memang dan waktu beribadah enggak ditetapkan, hanya diajarkan bahwa waktu ibadah kita itu berkaitan dengan peristiwa Kristus, supaya ketika kita beribadah kita mengenangkan Kristus. Nah, ini arti ibadah Kristen, bahwa ketika kita ibadah kita mengenangkan Kristus, bukan hanya berpuasa tapi juga kenapa kita beribadah pada hari Minggu, karena mengenangkan merayakan Kristus bangkit. Kenapa kita beribadah pada hari 25 Desember, karena mengenangkan merayakan Kristus lahir. Mengapa kita berpuasa pada Rabu dan Jumat? Karena Kristus mati dan karena Kristus dikhianati oleh muridnya. Jadi puasanya berkaitan. Kenapa kita nggak beribadah pada hari Senin? Karena di hari Senin nggak ada peristiwa Kristus yang kita peringati. Jadi itu puasa dan ibadah umumnya dikaitkan dengan waktu bersama dengan Kristus. Bagaimana dengan puasa kalau mau bertobat, berbuat dosanya hari Minggu, kenapa tunggu hari Rabu? Itu puasa perjanjian lama memang dikaitkan dengan tobat Pak, tapi puasa gereja dikaitkan dengan derma melalui peristiwa, karena kematian Kristus adalah kurban ya, artinya dia menyerahkan dirinya, sebuah persembahan yang sejati, yang mulia bagi dunia. Maka puasa kita itu dikaitkan dengan derma, dengan zakat fitrah, sehingga juga dikaitkan dengan rutinitas ya, kedisiplinan. Makanya berpuasalah pada hari-hari yang bersama dengan Kristus dan secara rutin. Maka ditetapkan atau diajarkan Jumat dan Rabu. Nah, ibu yang pertama itu memakai kosakata yang menarik, memasyarakatkan, mensosialisasikan. Memang di gereja-gereja kita hal seperti itu tidak disosialisasikan, bukan hanya puasa. Sebetulnya yang lain-lain juga nggak disosialisasikan banyak sekali ya di gereja-gereja model kita. Tetapi itu ada dalam tradisi kekristenan. Jadi kita coba belajar dari tradisi-tradisi yang kita warisi saat ini, tetapi ditekan ya, ditutup, dibendung. Nah, sekarang kita belajar mendapatkan mutiara tersebut, nggak disuruh, nggak dipaksa, nggak diwajibkan, tetapi disosialisasikan, diajarkan kalau saudara-saudara mau berpuasa, berpuasalah pada hari-hari tersebut. Atau nggak bisa sepanjang tahun, Rabu dan Jumat sepanjang tahun bagi saya berat, oke. Paling tidak pada waktu Prapaskah, ya. Rabu atau Jumat, boleh dua-duanya, boleh salah satu, sepanjang Prapaskah. Atau berat, atau kurang, bisa terlalu berat, bisa kurang. Kalau kurang, lakukanlah pada disebutnya puasa agung Pak. Jadi pada Jumat, sepanjang Jumat itu, terus kebaktian Jumat Agung, terus Sabtu, Yesus masih di makam, baru berhenti berpuasa lagi pada Sabtu matahari terbenam. Nah, itu sudah masuk Paskah. Jadi itu puasa panjang ya, berapa jam itu? 40 jam mungkin orang berpuasa sepanjang itu. Dan itu kalau dilakukan dengan rutin menjadi baik ya. Saya kenal ada seorang murid dulu, dia berpuasa. Jadi puasanya kapan? Karena sudah punya jam, dari pukul 12 malam masuk hari Rabu, terus berpuasa, makan lagi sampai pukul 12 masuk hari Kamis. Tapi dia bilang karena pukul 12 masuk hari Kamis tengah malam, dia nggak bangun, dia lebih memilih tidur. Jadi dia tidur terus aja puasa gitu ya. Jadi masih dia makan lagi, Jumat lagi. Jadi puasanya hampir 2 hari panjang. Dan itu sudah dilakukan seumur hidup dia dari kecil.
dia seorang Kristen yang saleh gitu ya. Jadi bagaimana rasanya biasa-biasa aja. Jadi sesuatu yang rutin. Sedangkan kesehatan itu hasil positifnya Ibu. Jadi yang pertama bukan demi kesehatan, bukan demi diet, tetapi hasil positifnya. Yang pertama dilakukan adalah demi Kristus, bersama dengan Kristus. Supaya kita enggak menjadi sombong karena puasa. Lalu yang kedua untuk melakukan derma, ada hasil puasa yang kita lakukan itu. Dari tidak makan, hasil tidak makan itu saya bisa memberikan derma bagi orang lain. Sudah menjawab Pak? Pada Ibu Linda, apakah sudah terjawab atau masih ada tanggapan lagi? Mungkin dengan Ibu Tintin dan Pak Beni bisa sekalian atau sudah terjawab begitu Pak, atau bisa lebih? Yang tadi sudah sekalian tapi mungkin ada yang terlewat, ya, saya nggak tahu. Mungkin dari Pak Beni sejauh mana apakah puasa itu harus menunggu sampai kebangkitan Yesus atau mempunyai tujuan tertentu gitu Nah, Pak? sudah tadi. Sudah terjawab. Ya. Sudah terjawab Pak. Oh, silahkan. Kalau begitu kita buka sesi kedua dari aula. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Nama saya Listiana, saya pengen tanya, puasa menurut tradisi orang Yahudi, saya hanya ingin tahu saja, itu seperti apa ya? Maksudnya waktu zaman Tuhan Yesus itu dia berpuasa seperti apa? Apakah 6 jam atau sekali makan atau non-stop 24 jam? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada di aula? Silakan Pak, satu lagi. Terima kasih. Nama saya Sinta. Saya ingin bertanya, apabila saya tidak salah tadi menangkap berpuasa di agama Kristen kita berkaitan dengan mengenal kembali Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, dan juga yang kedua adalah untuk derma. Pertanyaan saya, bolehkah kita berpuasa apabila kita menghadapi suatu masalah yang berat? Seperti kalau kita baca di kitab Esther mengalami tantangan yang berat dan dia memaklumatkan puasa kepada seluruh penduduk. Apakah itu boleh? Kalau kita menghadapi suatu pergumulan yang berat, kita berpuasa? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin di ruang kebaktian ada lagi yang bertanya. Silakan Bu. Ya, nama saya Iking. Saya mau bertanya, kalau di Katolik dulu ada istilah pantang. Kalau tadi Bapak bilang puasa berkaitan dengan tidak makan. Apakah puasa di Kristen itu tidak makan sama sekali? Tetapi tadi Bapak bilang kita boleh memilih, mungkin pagi makan, siang tidak. Apa arti bedanya dengan pantang? Kalau pantang, setahu saya dulu kita mengendalikan diri kita. Misalkan kita tadi yang misalkan senang nonton, ya, kita nggak nonton bioskop dan uangnya itu untuk nonton bioskop itu ditabung, kemudian untuk didermakan seperti itu. Kemudian kalau puasa menurut pengetahuan saya tidak makan sama sekali gitu. Mana yang benar begitu? Seperti waktu zaman Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, itu bagaimana Pak hubungannya? Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin ada, ya silakan Pak. Tolong namanya Pak. Mau tanya Pak Rasid. Tolong namanya Pak. Nama saya Hanan. Mau tanya, apakah puasa itu dapat disamakan di gereja GKI sebagai optional? Lalu apakah
optional ini didengar nggak didengar, apakah doa yang diucapkan apa Anda cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sudah ada 4 penanya, bisa ditanggapi oleh Bapak Pendeta. Ya, yang satu, baru banyak sekali, nanti ingetin lagi. Puasa dan pantang, memang ada puasa, ada pantang. Puasa berhubungan dengan makanan, ya umumnya begitu. Saya tidak makan, artinya saya berpuasa. Lalu pantang yang mengikuti puasa. Jadi setelah tidak makan apalagi, nggak pesta, ya, nggak bertarak. Orang melakukan bertarak, ya, dengan pakaian khusus, misalnya itu yang dikecam oleh Yesus. Tapi bukan itu, bisa juga nggak berhubungan seksual. Wah, itu dalam gereja kuno ada, tapi siapa yang mengontrol itu? Kan nggak ada yang mengontrol. Dalam puasa modern dikaitkan juga dengan kebiasaan orang. Jadi kalau nonton itu menjadi sebuah kebiasaan, saya harus nonton seminggu 3 kali, begitu ya. Itu kan udah sebuah kebiasaan. Nah, itu bisa disebut puasa, tidak menonton. Dalam terminologi modern. Jadi dia bukan tidak makan tetapi tidak shopping. Kalau shopping itu menjadi sebuah kebiasaan. Dia tidak foya-foya, kalau foya-foya itu menjadi sebuah kebiasaan. Dia mengerem pengeluaran. Setiap bulan saya pasti keluar misalnya 90% dari penghasilan saya. Wah, itu termasuk besar kan. Tapi pada puasa ini saya rem 50%, 40%-nya saya berikan kepada orang lain. Wah, rela nggak rela, karena dia tetap dapat cuma 10% lebihnya. Ya, jadi rela nggak rela, tapi 40% dari belajar itu disebut juga bisa puasa dalam terminologi modern. Tapi kalau nonton, kalau foya-foya, kalau shopping itu tidak menjadi kebiasaan, itu dimasukkan sebagai pantang. Jadi saya hobi aja nonton, nggak suka nonton, nggak selalu menonton, hobi saja menonton. Nah, pada waktu mau nonton, pada musim puasa, saya rem, saya tidak nonton. Biarlah, padahal ada film bagus dan mungkin besok-besok filmnya udah nggak ada lagi gitu ya. Oke, saya rem, saya pantang. Hasil nontonnya, nggak ada hasil nontonnya mah dikit ya, nggak akan saya berikan. Yang saya berikan adalah hasil puasa saya, hasil nggak makan saya selama masa puasa itu, yang banyak. Gitu Bu, jadi ada perbedaan terminologi. Lalu tentang Pak Hanan tentang puasa apakah dapat disamakan dengan optional gitu Pak? Oh ya, di gereja tergantung kata optional. Kalau optional pilihan, ada puasa, ada tidak puasa. Di gereja kita nggak ada Pak pilihan gitu. Nggak disebut-sebut lah tentang puasa. Jangan sekalipun sebut puasa di bibir dan di hatimu dan di pikiranmu. GKI umumnya begitu, nggak bercanda aja. Jadi tidak pernah disebut itu puasa. Hanya orang perlu dibukakan wawasannya bahwa dalam tradisi kita ada puasa, ada doa harian, ada hidup bertarak, ada disiplin spiritualitas. Itu semua ada dalam kekayaan warisan kita Pak. Ya, jadi dikatakan opsional ya enggak, pilihan ya bukan, tetapi ada dalam tradisi kita. Kalau untuk berjuang sesuatu atau menyatakan saya sedang menderita nih, sedang patah hati, saya puasa, saya kaget mendengar ada orang yang berduka cita, orang itu dekat dengan saya atau teman saya meninggal, saya berpuasa saat ini, tentu tidak ada larangannya untuk itu Bu. Tidak ada yang melarang kalau kita melakukan itu, tetapi janganlah berpuasa hanya untuk itu. Kalau mau berpuasa, buatlah sebuah puasa rutin. Seminggu sekali atau sebulan sekali, buatlah puasa rutin. Kalau ada kejadian seperti itu, saya dipanggil untuk berpuasa, tergerak untuk berpuasa, karena saya sedang berduka cita dengan kematian teman saya yang gak bisa saya kunjungi, misalnya, boleh berpuasa, lakukan berpuasa. Jadi itu sebagai tambahan. Apakah menjawab Ibu yang di bawah tadi itu? Ya. Apalagi Pak? Apalagi yang belum? Saya rasa sudah Pak, sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Baik, mungkin untuk sesi yang terakhir ini
Saya persilahkan hanya satu saja pertanyaan, entah dari ruang aula, kebaktian ataupun balkon, mengingat waktunya yang sudah cukup. Mungkin Bapak tadi mau ini ya? Rupanya ada 2. Interupsi mungkin sepertinya. Silakan Pak. Oke, 2 terakhir aja Pak ya. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak namanya siapa Nama Pak? saya Sinto. Suito. Sinto. Cipto. Sinto. Sinto, tapi Ya, bukan tidak ada hubungannya dengan Jepang saya kira. Saya sudah umur 60 tahun ini masuk Kristen, saya terlahir Kristen dan saya baru hari ini mendapat pengajaran mengenai puasa. Ya. Saya baru hari ini di dalam kekristenan saya mendapatkan pengajaran di dalam puasa. Puasa saya sudah lakukan dan saya mengartikan puasa ini benar. Dan dengan puasa ini apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, berarti kita hidup. Tuh. Jadi saya ini saya ingin bersaksi, sekira karena kesaksian saya ini karena saya mengenal hidup. Hidup itu apa? Karena saya mengenal Yesus Kristus. Yesus itu harus kita kenal, Pak. Dan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mohon maaf Pak, ya. Karena waktunya singkat. Ya, jadi saya ingin mengatakan saya ini puasa karena saya sakit. Maka itu sakit itu adalah satu cara Tuhan untuk memuliakan namanya. Saya kena diabetes Pak. Diabetes ini adalah hubungannya dengan makan. Manusia ini, kita ini ada 3 unsur. Ada Pak, roh, mohon maaf kita, Pak, tolong ada dipersingkat jiwa, Pak. ada tubuh. Jadi tubuh itu tidak berguna dan itulah kalau kita yang tua ini kalau kita sakit itu kita kurangi makan benar dan kita dekat kepada Tuhan. Dan saya sudah sembuh Pak. Ini kesaksian saya. Jadi Pertanyaannya Pak, tolong Pak. Menurut saya, pertanyaan saya, bisakah puasa itu menjadi wajib untuk orang Kristen? Karena saya melihat puasa itu adalah wajib untuk manusia Pak. Itu menurut saya. Jadi kita sebagai Ya, makasih Pak udah milik Kristus, dapat poinnya. Kita harus menjadi murid-muridnya dan kita harus menjadi anak Allah. Ya, saya sudah dapat poinnya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya rasa yang terakhir di belakang. Saya bernama Cuy, saya mau tanya Pak Pendeta. Ini pantangan atau puasa? Dulu saya sekolah di sekolah Katolik, kita retret, kita diwajibkan tidak boleh berbicara dalam satu hari. Itu berat sekali ketika kita masih umur teenagers gitu ya. Nah, begitu saya mau tanya, apakah sekarang juga kita sebagai orang Kristen ada waktunya untuk tidak berbicara dalam satu hari gitu, untuk berpuasa, mendekatkan diri sama Tuhan, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi Pak. Ya, jadi saya ingat lagi yang Pak Hanan tadi, puasa itu Benediktus katakan yang penting hati juga. Jadi kalau kamu sehat, kamu kuat, ya puasa makan.
nggak makan artinya. Tapi kalau kamu sakit, sedang lemah, Benediktus bilang begitu, atau sudah tua butuh makan, nah itu puasa mencapai intinya puasa hati. Jadi artinya apa? Pikirkan yang baik, jangan pikirkan yang jahat. Mendekatkan diri kepada Tuhan, gantinya apa? Lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Mazmur. Jadi intinya itu. Tapi kalau orang sehat jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu aja, orang sehat harus puasa makan. Nah, kembali tentang pantang, sebetulnya bisa diatur sendiri, Bu. Jadi tidak berbicara, termasuk tidak melakukan apa yang biasa kita lakukan. Mungkin zaman dulu itu, zaman anak-anak sekolah, waktu kita sekolah itu cerewet gitu kan, banyak orang ngomong. Sekali-sekali nggak ngomong gitu ya. Sekali-sekali nggak menggunakan bibir kita ngomong, karena kalau kita ngomong, kata Benediktus, banyakan ngomong jadi nggak kerja. Itu intinya itu. Jadi sekarang silakan atur sendiri. Saya puasa nggak berbicara seharian. Tapi harus tulis dong, kalau nggak orang kacau. Di biara orang puasa bicara juga. Jadi orang nggak ribut. Tetapi berbicara seperlunya. Yang dilarang itu kalau ngobrol, ya. Tacurnitas itu, ngobrol, kongko. Tapi berbicara, terima kasih ya, selamat pagi, boleh. Silakan makan dulu, boleh. Gitu ya. Jadi bukan sama sekali nggak ngomong. Boleh saya membantu, nah itu bisa. Tapi bukan kongko. Nah, kalau orang kongko chatting, nah itu bisa dari malam sampai malam lagi, lupa diri, nggak kerja apa-apa. Gitu. Jadi intinya itu Pak, puasa itu orang mendekatkan diri kepada Tuhan kalau bisa. Tetapi Yesus sendiri nggak menganjurkan puasa, makanya saya nggak berani mengatakan puasa itu wajib untuk orang Kristen. Karena Yesus katakan untuk apa mereka berpuasa? Karena mempelai pria ada bersama dengan mereka. Jadi Yesus sendiri nggak menganjurkan. Nah, saya nggak berani mewajibkan kalau Yesus nggak mewajibkan. Begitu aja Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Mungkin untuk terakhir, Bapak Pendeta bisa memberikan sedikit rangkuman dari penanya 1 sampai dengan 10 ini Pak. Silakan. Ya, jadi memang harus jelas dulu antara bahwa puasa itu bukan untuk demi diri saya. Karena puasa bukan tujuan, melainkan puasa untuk disiplin diri dalam rangka mengenangkan kesengsaraan Kristus, sehingga dengan itu kita bisa melakukan kebaikan dari hasil puasa kita. Gitu Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga atas partisipasi jemaat yang telah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan jemaat puas dengan apa yang diberikan dan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Apabila masih ada pertanyaan, silakan menuliskan email kepada Bina Jemaat dengan alamat binajemaat@yahoo.com yang tertera di LCD, dan juga bisa menelepon kepada Pokja Bapak Daniel 0818 139 122. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan memberkati.
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu kiranya memperkaya kami di dalam menghayati dan mempraktekkan hidup berspiritualitas melalui disiplin berpuasa. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita atau mereka yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, untuk mereka yang merawat, mendampingi, membiayai orang sakit, untuk mereka yang diperlakukan dengan tidak adil, haus akan kebenaran, untuk mereka yang berjuang untuk keadilan sosial, keutuhan ciptaan dan lingkungan hidup, kerukunan umat beragama, hak-hak asasi manusia. Kiranya Engkau menyertai penderitaan dan perjuangan mereka, supaya kebergantungan dan pengharapan mereka kepadamu menjadi lebih nyata. Inilah doa kami, doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalah arti ibadah
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang telah Kau curahkan bagi kami. Dan jika pada saat ini kami boleh membawa sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami, biarlah persembahan ini berkenan kepadamu dan dapat menjadi berkat pula bagi orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran-Nya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, janganlah jadikan puasa sebatas ritual belaka, tetapi jadikanlah upaya mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya dan mendapatkan pemulihan dan melakukan derma, sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup kita. Maka arahkanlah hati kepada Tuhan. Kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera-Nya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.